Sri Mulyani aja gitu, dengan memberikan apa? Memberikan tax amnesty, tax holiday gitu. Itu semua nggak capai target gitu, nggak capai target. Gimana caranya untuk menaikkan rasio pajak seperti itu gitu kan? Kalau misalnya mau naikin rasio pajak, otomatis kalau kata Mahfud itu akan menaikkan beban pajak kepada siapa? Kepada masyarakat. Padahal masyarakat ini sedang morat-marit gitu loh. Ya yang tadi saya bilang tuh, udah subsidinya dicabut, ditambah naikin pajak. Dalam sistem kapitalis, cara mengecilkan pengeluaran dengan cabut subsidi. Simple. Jadi hak-hak rakyat itu dicabut subsidinya. Termasuk kebutuhan akan listrik cabut. Ya, subsidi akan air dicabut. Subsidi akan pendidikan dicabut. Subsidi apa lagi tuh? Pupuk dikurangi. Nah, subsidi itu cabut. Sehingga kan kurang nih pengeluaran. Cara pemasukan nambah gimana? Naikin pajak. Tuh, bukan sekedar naikin tapi perluas objek pajak. Ya itu sebenarnya kan pertanyaan siapa? Pertanyaan cawapres nomor urut 3 kepada cawapres nomor urut 2. Gitu. Itu kan pertanyaan gitu ya. Tanyakan kan siapa? Pak Mahfud itu kan mengatakan gini. Anda ingin menaikkan rasio pajak itu sekian berapa persen? Berapa persen gitu ya? 23 berapa persen gitu. Bagaimana bisa gitu? Sedangkan gitu, dia mengatakan gini, faktanya gitu, kata Pak Mahfud itu fakta. Sri Mulyani aja gitu, dengan memberikan apa? Memberikan tax amnesty, tax holiday gitu. Itu semua nggak capai target gitu, nggak capai target. Gimana caranya untuk menaikkan rasio pajak seperti itu gitu kan? Kira-kira gambarannya gitu. Ya, apa bisa seperti itu? Kalau misalnya mau naikin rasio pajak, otomatis kalau kata Mahfud itu akan menaikkan beban pajak kepada siapa? Kepada masyarakat. Padahal masyarakat ini sedang morat-marit gitu loh. Ya yang tadi saya bilang tuh, udah subsidinya dicabut, ditambah naikin pajak. Gitu. Ya kira-kira gitu ya. Ini bagaimana? Kan akhirnya kan keedar nih, ya cawapres gitu, cawapres nomor urut 2 itu kan keder gitu, masih ngebayangin rasio pajak dengan besaran pajak, entah apalah gitu ya, penjelasannya seperti itu kan. Nah sebenarnya kita nggak melihat bagaimana caranya naikin besarannya pungutan, atau nggak melihat gitu. Kita kalau melihat dari sudut pandang Islam kan, itu kan nggak boleh gitu misalnya, ya. Besaran pajak itu dalam Islam kan jelas. Kalau kita pakai sudut pandang Islam, pemasukan negara itu kan kalau dalam sistem kapitalis kan cuma 2, ya kan? Pajak dan utang. Pemasukan itu gitu, pajak dan utang. Walaupun kemudian variannya macam-macam, ya varian pajak itu atau pungutan. Ada yang bisa menyebutnya dividen lah, atau bagi hasil lah, atau apalah gitu kan. Yang kemudian kalau di mana, di Freeport itu disebutnya apa gitu, 1%, ya kan, kira-kira gitu. Tapi sebenarnya intinya sama, ya. Bahwa pemasukan itu kalau nggak dari pajak atau utang, gitu ya, kira-kira. Nah terus Gibran nih mungkin saya juga nggak tahu isi kepala dia gitu, karena nggak diurai gitu. Untuk mengurangi utang, maka dia akan naikin pajak. Kan begitu teorinya kapitalis. Kalau untuk naikin penghasilan ya, naikin pemasukan, kalau enggak naikin pajak, kurangi utang, atau naikin hutang, kurangi pajak, gitu. Kan paling itu sumbernya. Ya, kira-kira gitu. Ya makanya mungkin saya juga nggak tahu gitu. Apakah cawapres nomor 2 itu mengatakan bahwa kalau untuk neken hutang gitu, maka gampang naikin rasio pajak gitu ya. Tentu tujuan naikin rasio pajak untuk apa? Untuk bayar hutang yang dibuat oleh bapaknya gitu. Sudah gitu ya, bebannya gitu ya. Tentu dalam Islam nggak ada kayak gitu
sumber pemasukan dalam Islam kan banyak tuh. Ada sumber pemasukan milkiyah individu, ada milkiyah negara, dan ada milkiyah umum. Ya, alokasinya pun berbeda-beda. Ya. Kalau misalnya milkiyah individu gitu ya, harta milik individu melalui zakat pengambilannya gitu, ya kan. Nah, alokasinya kemana? Kepada individu lain, kepada umat Islam. Ya, bukan umat lain, hanya umat Islam. Ya, kayak harta-harta zakat itu hanya untuk kepentingan umat Islam. Terus bagaimana kalau misalnya harta-harta lain, misalnya harta milik umum, kepentingannya buat siapa? Oh, itu buat milik umum, baik itu muslim ataupun non muslim. Dalam bentuk apa? Fasilitas publik. Apa sih fasilitas publik? Ya, kesejahteraan umat, pendidikan, ya kan, kesehatan, kemudahan untuk mengakses internet, misalnya salah satunya, itu gratis bisa. Nah, itu kan kebutuhan urgent tuh. Proyek misalnya BTS, itu kan urgent. Harus dibangun itu secepatnya, tapi jangan dikorupsi. Gitu kan, kira-kira gitu. Ngeri juga ya. Nah, itu kan harus dipegang oleh negara, nggak boleh kasih ke swasta. Itu proyek negara itu. Tuh ya, seperti itu. Atau pemasukan dari harta milik negara, dari jizyah, dari tanah kharaj. Itu milik negara tuh. Dialokasikan kepada siapa? Kepada negara. Untuk misalnya apa? Untuk bayar gaji PNS ya. Iya benar ya, PNS. Ya, bayar gaji PNS. Ya, terus aparatur negara semua dibiayain oleh harta milik negara. Dari mana itu? Dari kharajnya. Gitu. Ya, jadi nggak ada tuh dalam Islam tuh ngutang tuh. Ya, kalaupun ada ngutang itu kemungkinannya tuh berapa ya? Nggak bisa 0, sekian% lah. Ya karena sumber pemasukannya banyak. Ya bukan sekedar 1 atau 2 titik doang. Tapi kalau dalam Islam itu burai aja tuh harta milik. Kalau misalnya antum lihat ini ya, apa namanya, dana abadi umat yang ada di mana? Haji. Tuh, antum bisa bayangin tuh, dana abadi umat itu kan udah dipakai. Ya, tahu ya, kalau misalnya bocorannya itu udah dipakai, itu habis itu sebenarnya. Makanya untuk orang pergi haji kenapa ketunda berapa ya selain kuota ya, itu karena memang mungkin wallahu alam gitu ya, dana abadinya emang diakui kok itu digunakan untuk infrastruktur. Coba antum bisa bayangin, dana abadi itu cuman ongkos naik haji loh ya, belum bener-bener zakat itu dia pungut bagi orang-orang yang sudah kena nisab dan haulnya. Dana itu aja bisa buat bangun infrastruktur. Gimana kalau benar-benar dikelola dari zakat itu? Jadi wajar kalau kata siapa? Kalau pada masa siapa? Umar bin Abdul Aziz gitu, orang-orang nggak pada mau terima zakat. Nggak mau terima karena apa? Karena dia nggak dianggap kaya gitu. Nggak dianggap miskin. Semua fasilitas tercukupi. Maka kemudian dia menerima zakat tuh agak aneh gitu. Oh enggak, saya nggak pantas disebut mustahik. Kira-kira gitu. Jadi nggak kebayang gitu, nggak kebayang ya. Padahal tuh pada masa Umar bin Abdul Aziz ya, pada masa Umar bin Abdul Aziz itu luas wilayahnya itu lebih luas daripada Indonesia yang sekarang. Cakupannya udah sampai Maroko. Ya. Ada pernyataan menarik ya dari siapa? Pak Anies. Nih, apa gimana itu kalau orang itu Korea itu? Pak Anies ya. Ya kan, sekarang jadi opa Korea dia. Ya kan kata beliau kan, ya bukan ini ya, bukan pembenaran buat beliau gitu. Kata beliau kan melihat proyek-proyek yang sudah diteken lah bahasanya, dicanangkan oleh Pak Jokowi gitu kan. Itu akan dianalisa kan oleh Pak Anies gitu. Ya kan? Akan dianalisa, kalau misalnya itu baik akan dilanjutkan, kalau misalnya itu bisa dilanjutkan atau bisa dievaluasi gitu ya, tergantung dari analisanya, bahkan dibatalkan ya untuk kepentingan yang lain, kira-kira kan gitu ya. Nah anggaplah
kita nggak melihat itu. Terus kalau misalnya kondisinya sudah ada gitu ya, kalau dari saat ini dari sudut pandang Islam ya, kondisinya sudah ada nih seperti Kertajati gitu ya. Apakah ya udah ambrukin aja, nggak ada guna, nggak ada manfaat gitu ya, atau diberdayakan yang sudah ada, diberdayakan, mungkin ditambah iklannya gitu biar orang tertarik, atau ya paling buat mobilisasi pesawat-pesawat kecil ya, ya seperti Susi Air gitu ya, untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau. Kenapa Susi Air? Karena memang dia yang bisa ngejangkau tempat-tempat kecil gitu ya. Iya kan terkenal tuh ya, maskapainya Susi Air itu masuk ke tempat-tempat yang tidak terjangkau. Ya tentu dalam hal ini apabila sudah ada infrastruktur ya dimanfaatkan betul ya, dimanfaatkan betul untuk kepentingan masyarakat ya. Kalau misalnya jadi eksklusif Kertajati itu ya nggak boleh ya, nggak boleh. Misalnya pesawat itu karena memang ini kan terlalu dekat ya, Kertajati ke Jakarta tuh terlalu dekat. Orang ke Majalengka naik bayar paling 50.000 itu ya, 63.000 paling. Saya aja ke Garut itu 63.000 70. Nah itu dari mana Jakarta ke Garut itu ya 70-80 ya kan. Itu Kertajati dari Garut ke Jakarta sama dari Majalengka ke Jakarta itu deketan ke Majalengka, lewat Cipali kelar. Itu 2 jam atau 3 jam itu tuh ya. Jadi bisa bayangin ya, apakah itu akan dimanfaatkan bandara itu untuk ya tadi saya nggak mungkin kan dirobohin atau dibiarkan terbengkalai, kan nggak mungkin. Pasti akan digunakan ya tadi untuk manfaat yang lebih baik lagi buat masyarakat ya tadi maksudnya. Kalau ya mungkin Kertajati hanya digunakan untuk antar kota, antar provinsi gitu ya, misalnya dari Kertajati kemana, ke Jogja atau ke apa gitu, paling akan dialokasikan ya itu tata kelola nanti perhubungan lah ya, negara yang ngatur. Kalau dalam Islam seperti itu, yang nggak mungkin akan ditutup gitu ya, atau dihancurkan gitu, nggak mungkin. Sama kalau kata Ustadz Agus Fajri waktu ngebahas tol lautnya gitu, itu banyak dermaga yang terbengkalai gitu ya. Itu karena memang masuk jalur ke situ tuh cuman buang duit gitu, sayang gitu. Akhirnya dermaga itu nggak digunakan. Ya itu akan bisa nggak sih berguna, ya bisa. Tinggal bagaimana negara itu kelolanya gitu, kira-kira gitu. Karena memang proyek-proyek strategis ini kan pemanfaatannya sebenarnya bukan sekedar untuk kepentingan masyarakat secara umum gitu ya. Kayak kalau misalnya waktu itu diskusi Rocky Gerung ya, Rocky Gerung ngebahas mengenai tol dari lintas Jawa gitu ya, lintas Jawa. Itu kalau kata Rocky Gerung tuh banyak hal yang dihilangkan gitu, kepentingan masyarakat gitu. Contoh misalnya gini, orang kalau dulu lewat Pantura pasti dia lewat, kalau mau beli telur asin pasti lewat Brebes, mampir dulu beli telur asin. Kalau lewat tol kan dia nggak kepikiran beli telur asin, ya kan, bles sampai kayak gitu loh. Jadi banyak hal yang akhirnya masyarakat itu kehilangan mata pencariannya atau kebutuhan. Kira-kira gambarnya gitu ya. Jadi kalau itu kategorinya harta milik umum, itu nggak boleh dimiliki oleh individu ya, itu jelas tuh ya. Misalnya contoh jalan lah, kalau dulu waktu zamannya Pak Harto itu kan ratunya jalan tol kan itu siapa, Tutut ya, Mbak Tutut itu terkenal ratu jalan tol, karena jalan tol itu dia kuasai semua ya.
disebutnya tuh. Makanya dia mau naikin harga tol semaunya dia aja. Oh dulu tuh terkenal banget tuh satunya jalan tol. Tapi sekarang kan dia udah ini ya, akses untuk bukan udah tobat, akses untuk itu udah diambil alih lagi oleh presiden setelahnya. Seperti siapa? Apa nih yang di Nusa Pala ya? Siapa? Nusa Pala Persada tuh, lupa saya nama PT-nya itu. Sekarang kan udah dikuasai oleh si itu. Apa yang tadi lu singgung tuh? Ya Yusuf Hamka. Iya benar Yusuf Hamka ya. Nah itu kan udah dikuasai itu. Kalau Yusuf Hamka kan nggak menguasai jalan tol, tapi dia menguasai infrastrukturnya. Ya kayak pengadaan lampu, kebersihan jalan tol, rambu-rambu dia yang kuasai itu. Nah, maintenance-nya lah kalau kita disebutnya. Makanya Yusuf Hamka tuh tajirnya melintir itu karena dia menguasai untuk maintenance jalan tol. Ya, peralatan perlengkapan jalan tol itu dia proyeknya tuh. Nah, khusus jalan tolnya sendiri gitu ya. Misalnya kayak inilah MBZ ya. Boleh nggak sih? Ya nggak boleh lah jelas. Ya, itu kepemilikan umum yang hanya boleh dikelola oleh negara. Gitu ya. Dan dikembalikan kepada milik umum. Nah, kalau jalan sebenarnya nggak boleh disekat. Ya. Maksudnya nggak boleh disekat gini artinya. Nggak boleh dibedain gitu ya antara berbayar dengan yang tidak berbayar gitu. Paham ya? Kira-kira gitu. Ya, seharusnya gitu karena itu jadi nggak ada gap gitu antara yang mau masuk tol dengan yang nggak masuk tol. Orang mau masuk tol ya itu karena memang aksesnya dia nggak mau belok kiri belok kanan gitu. Misalnya dia pengen ke Grogol gitu ya. Kalau dia nggak ada kepentingan mau turun di mana Pancoran, ya silahkan aja terus, ya kan, kira-kira gitu. Kalau dia pengen Pancoran, ya lu jangan masuk jalan tol gitu, keluar dari jalan tol. Nah, mesti dibedain, ya, nggak boleh itu berbayar jalan tol itu. Jalan tol misalnya gini, tol khusus pemobil, ya kan, untuk negara itu cuma mengatur agar apa? Agar aman doang. Aman bagi pengendara. Ya. Bukan karena manfaat ada benefit ekonomi di situ gitu kan. Nggak boleh itu. Ya. Kayak gitu. Ya kalau misalnya motor naik tol gitu kan. Di situ udah nggak ada rambu gitu. Itu kan berbahaya bagi motor. Ya motor disarankan Nah, insya Allah itu mudah-mudahan bisa terurai juga kemacetan ya, mungkin salah satunya itu kayak gitu. Jadi fasilitas-fasilitas publik nggak boleh dikomersilkan, pertama gitu. Yang kedua nggak boleh dimiliki oleh individu gitu. Nah, apa yang boleh dimiliki oleh individu terkait dengan proyek-proyek gitu. Proyek-proyek misalnya industri misalnya dia punya pabrik sepatu, boleh nggak dimiliki? Oh boleh, ya kan. Dia misalnya punya pabrik pengelolaan susu, boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau misalnya pabrik-pabrik yang strategis gitu ya, misalnya untuk strategis dalam artian ini satu masalah modal nggak mungkin dikelola oleh individu, ya maka oleh negara. Nah maka itu akan diatur oleh negara. Misalnya contoh gini, pabrik baja. Ya, boleh nggak sih dimiliki oleh individu? Status hukum asalnya boleh. Ya. Tapi kalau melihat strategis nasional itu bisa nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Misalnya contoh. Karena baja bisa digunakan sebagai industri militer, maka negara wajib mengatur. Gitu ya. Kayak gitu contoh tuh. Jadi arahnya orientasinya kemana? Kalau misalnya orientasinya kalau di kitab Daulah itu orientasi industri berat itu ke arah industri militer. Kalau arahnya industri militer itu walaupun hukum asalnya boleh gitu ya, hukum asalnya boleh, tapi bisa jadi negara itu sebutannya mengambil alih gitu. Kayak contoh lah, kalau zaman dulu kan industri militer misalnya tukang pandai besi ya, bikin perlengkapan perang itu, panah, bikin pedang gitu ya. Rasulullah kan minta bikinin pedang, atau Rasulullah minta seseorang bikinin dababa gitu ya kan. Nah itu boleh kepada individu boleh, cuman kalau
tadi sudah butuh modal besar, alokasi lahan yang cukup luas, yang tanda kutip lah ya, itu akan membahayakan bagi negara apabila dikelola oleh individu, ya maka bisa diambil oleh individu. Bahasa gitu. Nanti kepentingan negara itu yang akan analisa gitu. Ini bisa nggak buat individu atau ini enggak, kira-kira gitu. Seperti itu.